Jadi perhatikan Nabi SAW menunjukkan bagaimana buruknya orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini orang yang buruk. Padahal mereka menyembah Allah, tapi menyembahnya di kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Sampai Nabi di sini menggandengkan dengan orang yang terburuk yang bertemu di hari kiamat. Karena kita tahu di hari kiamat, sebelum hari kiamat semua tinggal orang-orang rusak. Sampai sebelum hari kiamat Ka'bah dibongkar oleh seorang dari Habasyi. Ya, tidak ada haji lagi, tidak ada, sudah itu menjelang hari kiamat, rusak-rusaknya. Ya, kemudian ini terjadi setelah Nabi Isa turun, Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian Nabi Isa hidup, kemudian Nabi Isa meninggal. Setelah Nabi Isa meninggal mulai terjadi kerusakan-kerusakan. Saya pada tingkatan Ka'bah dihancurkan oleh seorang Habasyi yang kurus, tapi dia bisa menghancurkan Ka'bah dan tidak ada yang membela Ka'bah ketika itu. Ya, kemudian kerusakan di mana sampai tidak ada yang mengatakan Allah tidak ada lagi. Rusak. Mereka ini orang-orang paling rusak, orang paling buruk. Kemudian datang hari kiamat sementara mereka hidup. Ternyata digandingkan dengan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Digandingkan berarti menunjukkan keburukannya sangat-sangat tinggi. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada hadis yang pertama, ketika Ummu Salamah bercerita di negeri Habasyah ada kubur, ada gereja yang ada patung-patungnya. Nabi mengatakan, ulaika idza mata fihim rajulus salih awil abdus salih banu ala qabrihi masjida, ulaika syirarul khalqi indallah. Nabi sudah jelaskan dalam hadis yang lain. Mereka itu kalau ada orang soleh meninggal, mereka bangun di atasnya kuburan. Dan mereka bikin patung-patung di sekitarnya. Mereka itu syirarul khalqi indallah, orang terburuk di sisi Allah. Sama dengan hadis ini, Nabi mengatakan termasuk orang terburuk adalah yang membangun masjid sebagai kuburan. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya bahayanya sikap tegas Nabi SAW terhadap orang yang beribadah di kuburan. Ingat, beribadahnya kepada Allah, bukan beribadah kepada penghuni kubur. Kalau beribadah kepada Allah di sisi kuburan saja disikapi tegas oleh Nabi SAW, bagaimana orang yang menyembah penghuni kubur?